Ya, salam Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa dalam program Q&A tanya jawab. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Elda Buana, Magister Teologia dari Medan dan sekolah teologianya di STT William Carey. Ya, selamat malam Ibu Elda. Malam Pak. Ya, saya akan membacakan kasus pertanyaannya. Bagaimana cara memperlakukan anak-anak baik laki atau perempuan yang sudah siap mandiri? Oh, ini berarti anak-anaknya sudah mau nikah, ya. Apakah anak-anak laki-laki akan mendapatkan perhatian lebih baik, sedangkan anak perempuan menjadi tanggung jawab dari pihak suaminya nantinya? Ini jadi pertanyaannya sebenarnya, oke, saya juga masih kurang jelas maksudnya, tapi yang saya duga adalah bagaimana memperlakukan anak-anak yang siap mandiri, dalam arti bersuami istri. Berarti kan anak-anak yang akan menikah, ya, melepas mereka untuk masuk dalam pernikahan. Apakah anak laki-laki perlu mendapat perhatian lebih? Karena yang perempuan nanti kan bakal dapat perhatian dari suaminya. Menurut saya kita perlu jawab aja dua-duanya, bagaimana mempersiapkan yang perlu diberikan kepada anak-anak yang akan memasuki jenjang pernikahan, baik kepada anak laki ataupun kepada anak perempuan. Jadi menurut saya pertanyaannya kita perluas supaya jadi lengkap saja menjadi seperti itu. Ya, silakan Ibu Elda. Ya, menurut saya prinsip dasarnya sama Pak, bahwa anak adalah titipan Tuhan dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Untuk kasus ini saya rasa berbeda sesuai dengan kultur atau budaya yang dianut oleh keluarga itu. Jadi memang ada kultur tertentu atau budaya tertentu yang lebih mengutamakan anak laki-laki untuk disekolahkan, untuk diberi ini, diberi itu, gitu Pak ya, karena misalnya jadi pembawa marga, ya kan, pewaris keluarga. Namun secara umum Pak, sama aja. Anak perempuan atau anak laki-laki itu sama aja kalau buat saya ya Pak. Nah biasanya anak-anak yang sudah siap untuk berkeluarga, menikah, atau mandiri, itu biasanya tetap aja masih butuh support. Baik secara finansial, baik support sistemnya yang lain, dan mereka masih di dalam belajar dalam segala sesuatu, belum matang, belum bisa mandiri sepenuhnya, karena masih baru mau membuka rumah tangga atau baru saja berumah tangga. Jadi kalau menurut saya Pak, anak perempuan atau laki-laki pun saat memang butuh dibantu, kita sebagai orang tua sedapat mungkin dibantu, karena tidak ada bedanya menurut saya anak perempuan atau anak laki-laki. Kalau memang saat dia butuh dibantu, ya dibantu gitu Pak. Jangan karena kita lebih mementingkan anak laki-laki, maka dana yang kita sediakan, kita punya dana untuk sebetulnya bisa membiayai anak perempuan kita untuk studi lanjut misalnya, tapi karena kita berpikir bahwa ini lebih untuk anak saya yang laki-laki, padahal anak kita yang perempuan mampu secara intelektualnya, dan dia mau untuk studi lanjut misalnya, tapi kita sebagai orang tua tidak mendukung. Misalnya seperti itu, Pak. Jadi itu saya rasa tidak adil. Kalau misalnya anak laki-lakinya malah sebetulnya tidak butuh dibantu, tidak mau dibantu, atau tidak mampu untuk studi lanjut, jadi sia-sia Pak. Menyia-nyiakan anak perempuan yang sebetulnya punya potensi untuk maju, untuk lebih baik lagi di dalam kehidupannya. Jadi kalau menurut saya anak perempuan atau anak laki-laki sama aja Pak. Kalau memang dia perlu untuk disupport, kita support sebagai support system, kita penuhi kebutuhannya,
Apakah itu dia baru berumah tangga, seperti saya misalnya Pak, anak perempuan saya yang paling tua itu sudah berumah tangga, dan suaminya juga bekerja. Ya siang-siang pagi-pagi anaknya dititip di rumah saya yang antar ke sekolah gitu Pak ya, menemani dia sampai mamanya menjemput pulang dari bekerja. Jadi nah saat ini anak laki-laki saya sedang tidak membutuhkan support saya secara khusus. Ya, kita nggak tahu sampai kapan saya bisa menolong anak saya yang laki-laki, karena saya juga sudah cukup tua gitu ya. Mungkin nanti saya udah nggak ada pada saat anak saya yang laki-laki membutuhkan support saya. Yaitu walahu alam gitu Pak. Tapi ya saat ini anak perempuan saya yang butuh support saya, ya saya bantu. Kalau saya begitu menurut saya Pak. Jadi anak perempuan atau anak laki-laki kalau memang saat ini butuh dibantu, dibantu. Oke, ya terima kasih Bu Elda. Saya akan menjawab dari sisi yang lain, ya. Apa yang harus dipersiapkan atau diberikan, bagaimana cara memperlakukan anak laki dan perempuan yang sudah bersiap mandiri dalam kurung menjadi suami istri. Berarti mereka akan menikah. Oke, kalau saya saya menjawab dari sisi yang lain dalam arti kalau mereka akan menikah, maka yang paling penting benar-benar disiapkan untuk mandiri. Mandiri apa? Pertama, mandiri secara psikologi, yaitu berani dan bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi mulai dikasih tahu nih, kalau kamu menikah, gitu, atau kalau misalnya sekarang sudah menikah, kamu mau rumah sakit mana, mau sekolah lanjut S1 apa 2 apa tidak, mau kontrak rumah di mana, seluruh keputusan tidak boleh lagi tanya papa mama untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kepada anak saya, begitu mereka menikah, nanti bolehnya adalah pemberitahuan atau cerita. Karena apalagi kepada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki menikah tapi masih bertanya kepada orang tuanya, itu berarti belum siap menikah. Karena menikah adalah berarti orang sudah mandiri. Jadi tidak boleh, bahkan bertanya itu harusnya ya boleh bertanya, tapi harusnya itu sebagai second opinion. Malah sebaiknya sebenarnya anak sudah menikah, maka itu sebenarnya pemberitahuan. Mah atau Pah, aku sekarang akan sekolah S2. Bukan minta pendapat lagi, suami istri bicarakan. Nanti sudah ada keputusan, baru cerita ke orang tua. Jadi kalau saya mengajarkan anak-anak saya, kalau menikah, maka setelah itu tidak bertanya untuk mengambil keputusan. Tapi ceritakan kalau sudah mengambil keputusan. Boleh sih bertanya sebagai pendapat. Misalnya anak saya, waduh Pak, ini aku mau beli apartemen di Singapura, kan anak saya di Singapura. Tapi suami saya ini sekian bulan lagi bakal naik gaji, sehingga kami gaji berdua sekian. Wah, nanti kami nggak termasuk keluarga miskin lagi, gitu ya, termasuk keluarga menengah. Kalau beli apartemen dan di luar negeri itu kan rekening cuma satu. Perpajakan semua penduduk itu jelas. Income-nya berapa karena rekening cuma satu terpantau. Nggak seperti di Indonesia ada undang-undang kerahasiaan bank. Gitu. Jadi bahkan negara nggak tahu nih orang rekeningnya berapa banyak. Kalau di Singapura tuh enggak. Nah, kalau income-nya di bawah sekian dan di atas sekian, itu beli rumah itu bedanya $30.000. Bisa beda 300 juta. Nah, maka anak bertanya, saya kalau beli rumah sekarang gimana ya? Gitu ya. Minta pendapat ya boleh, tapi nanti dia ngambil keputusan. Malah seringnya biasanya anak nggak minta pendapat, tapi dia udah bercerita aja. Dia cerita begini, cerita begitu. Nah, itu menurut saya harus sampai akhirnya nanti dia tidak banyak bertanya lagi, tapi banyak cerita. Karena setelah menikah, relasi tidak putus. Dan relasi itu seperti orang pacaran, ya, banyak cerita. Apa aja diceritakan. Nah, boleh. Orang sudah menikah boleh bercerita. Tapi misalnya kayak ada masalah suami istri, bertengkar. Jangan bercerita sebelum selesai. Karena kalau ada bertengkar cerita ke orang tuanya punya persepsi tentang mantunya. Padahal pertengkarannya sudah selesai, orang tua masih punya persepsi sebelum selesai. Jadi jangan bercerita ketika masalahnya belum selesai. Kalau saya bilang sama anak saya, berantemlah, udah, nggak usah. Papa ahli keluarga, tapi nggak usah nanya sama papa.
Tanya sama Tuhan, bicarakan sendiri, putuskan sendiri, selesaikan sendiri, begitu ya. Nah itu nanti anak akan mandiri secara psikologi. Yang pasti mandiri keuangan nggak usah dibahas itu ya. Harus, orang belum punya pekerjaan mana boleh menikah, gitu ya. Apalagi yang laki-laki. Yang laki-laki ya kalau kamu menikah nggak ada yang namanya pinjem. Pinjem pun tidak, apalagi minta. Saya menyarankan juga kepada Bapak Ibu yang mendengar acara ini yang sudah menikah, jangan pinjem uang ke orang tua, jangan pinjem ke mertua. Begitu istrinya pinjem ke orang tuanya atau Anda pinjam ke orang tuanya, dalam arti kan mertua yang lain, meminjam itu pintu intervensi. Karena begitu mertua atau orang tua minjemin, nah, dia akan menasehati. Ya, yang bagi si anak menasehati, bagi si mantu itu intervensi. Apalagi misalnya pinjam rumahnya mertua, tinggal di rumah mertua, intervensinya makin benar-benar Anda akan dikuasai dan Anda tidak bisa mandiri lagi. Ini keluarga nggak bisa mandiri, nggak bisa lepas. Boleh merawat mertua. Mertua saya juga tinggal di tempat saya, tapi beda status. Dalam arti orang sudah menikah, prioritasnya adalah suami dan istri. Menurut saya ini pembekalan yang paling penting untuk orang yang akan menikah. Bahkan sebenarnya orang tuanya juga perlu dibekali. Maka dalam pranikah itu orang tuanya dan calon besannya itu kalau di gereja kami dikumpulkan dan diajarkan orang tua tidak boleh intervensi lagi. Itu anak sudah keluarga, jangan banyak ngasih nasihat. Apalagi nasihat sampai detail sabun merek ini. Nasihat didik anak aja udah jangan gitu ya. Paling kalau anaknya bertanya. Makanya sebenarnya kalau mau bertanya orang anak lebih bagus tanya sama gembalanya, sama buku rohani. Kalau mau itu lebih membuat mandiri. Walaupun orang tuanya seperti saya hebat dalam hal keluarga gitu, tapi saya sudah wanti-wanti untuk mereka dengan demikian mandiri. Tapi kalau sampai misalnya ada masalah yang mereka nggak sanggup, pasti kan akan cerita. Tapi orang tua memang harus tega gitu ya untuk. Tapi kalau anak jarang cerita, nah kita harus was-was. Kenapa nih gitu ya? Nggak boleh kepo, tapi sekali lagi levelnya harusnya cerita. Anak minta nasihat orang tua itu harusnya sebelum menikah. Anak harus banyak minta nasihat orang tua, ya kan, kuliah di mana, ngambil jurusan apa, bahkan ketika pacaran sama si ini minta restu orang tua. Sudah menikah, saatnya tidak banyak tanya. Tapi karena ada relasi, maka banyak cerita, itu bagus. Ya, karena cerita sama nanya itu beda. Begitu minta tolong tambah banyak nanya, itulah pintu intervensi. Akhirnya yang satu merasa, wah mertuaku ini, waduh, nanti seperti masalah-masalah yang lain, yang banyak dikonselingkan di sini adalah mertuaku begini. Ya itu karena orang tua tidak memberikan anaknya mandiri, terlalu baik, banyak menolong, tapi sambil menolong itu menjerat sebenarnya. Ya, jadi hati-hati dengan minta tolong sama orang tua atau mertua. Saya menyarankan lebih baik kos di tempat rumah bedeng daripada pinjam orang tua atau mertua untuk kontrak rumah yang bagus. Lebih baik tiap pagi makan Indomie tapi hasil uang sendiri daripada makan steak tapi pinjam orang tua. Kalau saya mengatakan tidak untuk pinjam kepada orang tua atau mertua. Ya, berani menikah, berani hidup dari uang sendiri. Jadi mandiri psikologi, mandiri keuangan itu harus. Maka dengan demikian, ya terutama anak laki-laki. Karena kalau anak perempuan kan nanti dia submit kepada suaminya. Nah, tapi sama, si anak perempuan pun juga jangan banyak nanya cerita kepada mamahnya tentang suaminya. Nanti Anda sudah rukun dengan suami, mamanya masih ingat cerita-cerita masalah itu. Jadi kalau cerita yang sudah selesai saja. Saya percaya kalau orang lahir baru, Anda akan kuat menanggung masalah. Karena kalau sedikit-sedikit cerita, itu tanpa sadar Anda jelek-jelekin suami kepada orang tua. Sampai nanti akhirnya orang tua itu punya image yang jelek. Ceritakan yang baik-baik saja. Ya, ceritakan yang baik-baik saja, yang jelek-jelek ceritanya sama Tuhan saja. Itu adalah kedewasaan rohani. Jadi kemandirian rohani. Orang bisa mandiri psikologi, bisa mandiri keuangan, tapi tidak pernah mandiri rohani. Akhirnya ribet lagi ujung-ujungnya. Nanti lama-lama konsep mertua kepada menantu ini nggak bagus, bahkan bisa menasehati yang tidak alkitabiah. Udah ceraiin aja suamimu. Nah, repot urusannya.
Nanti suaminya udah berubah, mertua, orang tua masih mikir belum berubah. Ya, kalau berani menikah, maka atau orang tua perlu mempersiapkan anaknya mandiri dalam arti yang sesungguhnya. Dan orang tidak pernah mandiri, ya orang tidak pernah mandiri kalau tidak diberi kesempatan. Jadi berikan. Tidak boleh intervensi ya Pak? Tidak boleh, itu haram hukumnya. Ya pikir cukup. Ya, Tuhan memberkati.